Apa program saudara untuk meningkatkan partisipasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik? Waktunya 2 menit, dimulai oleh pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Sekian, terima kasih. Kita di sini sebenarnya bukan melihat perbedaan gender. Harus kita tempatkan waza'sih fil makan. Put the right man to the right place. Menempatkan pada porsi masing-masing. Kalau menurut kemampuan mereka masing-masing, bila perlu tanpa ada diskriminasi terhadap satu dan yang lainnya. Ini adalah hal yang lebih utama yang dianjurkan. Karena dalam hal ini pun dalam ayat pernah dijelaskan seperti itu. Seperti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban liqaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi yatqakum. Di mata Tuhan itu tanpa ada perbedaan gender. Allah menciptakan kita dari sepasang laki-laki dan perempuan, bukan saling musuh bermusuhan. Maka yang mulia di sisi aku itu yang takwa. Itu juga pada penempatan SKPK, tentu kami sangat memperhatikan keberadaan kaum perempuan. Ketika beliau itu mampu, tentu harus kita tempatkan pada tempatnya, karena perempuan juga harus ikut bersama-sama membangun Kota Lhokseuwe ke arah yang lebih bagus. Jadi tidak ada diskriminasi bagi kami. Kepada siapa yang mampu, orang itulah yang akan menempatkan posisinya. Kepada orang-orang yang mampu akan kita ajak bersama-sama bermusyawarah untuk mendapatkan satu keputusan bersama demi kemajuan Kota Lhokseuwe. Demikian, terima kasih. Ya, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Ya, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang sama dijawab oleh pasangan nomor urut 3. Kami silakan, waktunya 2 menit. Tolong diulangi pertanyaannya. Baik, kami ulangi. Apa program saudara untuk meningkatkan partisipasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik? Waktunya 2 menit. Baik, saudara sekalian, memang kita sudah komitmen dalam pemberdayaan perempuan bahwa dalam jalur birokrasi kita akan dapatkan lebih kurang 30%. Seperti sekarang, misalnya di lembaga legislatif juga diingatkan supaya ada keterwakilan perempuan lebih kurang 30% untuk mengatur kebijakan. Jadi pada saat kita menyusun anggaran, mereka harus ikut. Begitu juga di birokrasi ya. Kita tahu betul bahwa sekarang yang unggul memang perempuan, harus kita akui. Di sekolah-sekolah juaranya memang jarang laki-laki, sekarang perempuan. Juara mengaji juga banyak perempuan saja. Tokoh-tokoh dunia sekarang luar biasa. Tokoh Indonesia juga banyak perempuan. Kita harus menghargai persamaan di antara kita. Yang memang unggul tidak kita bedakan ya. Sedangkan saja menjadi ketua Kopda, menjadi sekretaris kota, itu tidak ada persoalan. Yang penting dia layak dan pantas menjadi itu sesuai dengan kriteria pendidikan, kemampuan, pengalaman, experience-nya cukup, tidak ada masalah. Jadi ini kita sudah komit 30% daripada semua jajaran yang ada SKPK itu memang harus kita tempatkan perempuan yang memang mampu untuk itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 4. Silakan menjawab, waktunya 2 menit dimulai dari Indonesia. Terima kasih. Mungkin dalam demokrasi perempuan kita lihat dalam pemerintah itu pegawai negeri juga banyak perempuan. Dalam pesantren mengikuti pendidikan juga ada perempuan. Dalam Islam tidak dibatasi adalah untuk perempuan untuk berpartisipasi dalam hal apapun, tetapi kodrat
dan kodrat perempuan itu yang beda dibandingkan dengan para laki-laki. Itu yang kedua. Dalam hal ini kita masalah gender mungkin bukan hanya sekarang, tetapi masa Sultan Iskandar Muda juga di Aceh sudah berlaku gender. Tetapi tidak dengan disamakan derajat pihak perempuan dengan pihak laki. Kebiasaan atau budaya yaitu kanun Pak Putrofam. Semua keputusan untuk menyelamatkan perempuan itu ada keputusan daripada Putrofam, yaitu istilah mengeluarkan yang bawa siapa saja yang bercerai di Aceh. Jadi yang keluar siapa saja yang bercerai di Aceh wajib keluar dari rumah waktu bercerai itu adalah para lelaki untuk menyelamatkan para perempuan. Sudah kebiasaan dan sudah dibuat kanun oleh Raja Kerajaan Kesultanan Iskandar Muda pada zaman yang dulu. Mungkin sudah biasa sekarang. Jadi anak-anak Baik, waktunya habis dan kami mohon kepada para peserta untuk menjaga ketenangan kita bersama. Silakan pasangan urut nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya bagi paslon kami, tanpa harus dijawab pun pertanyaan tadi sudah jelas di samping saya itu perempuan. Itu sebenarnya. Karena kalau hari ini kebijakan publik yang diberikan seadil-adilnya kepada perempuan, maka Ibu Maisuri sebagai wakil saya nanti akan memberikan ruang khusus dalam pemerintahan dalam pengambilan kebijakan untuk khususnya kaum perempuan yang ada di Lok Sumaweng. Dan saya yakin bahwa semua paslon yang ada di depan di sini semua mengakui bahwa perempuan itu harus diberikan hak, walaupun hari ini dengan kondisi apapun hak itu harus diberikan yang luar biasa kepada perempuan. Lok Sumaweng hari ini leuwinang mauragam, tapi urinang ada penuh, maka butuh wakilah urinang untuk ada kepedulian khusus kepada perempuan-perempuan yang ada di kota Lok Sumaweng. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila nanti kami terpilih, ada hal-hal khusus yang bisa kita terapkan kepada ibu-ibu, khususnya kaum perempuan bagi kota Lok Sumaweng hari ini. Karena saya yakin bahwa semua lahir, ibu-ibu itu memimpin dengan hati, dia punya perasaan. Dan kita hari ini perlu adanya sebuah masukan dari pihak pada perempuan untuk melaksanakan adanya kebijakan yang anarkis. Pada Indonesia bukan dengan kekuasaan toh, tapi ada perasaan. Makanya ibu-ibu ataupun yang kita berikan ruang khusus kepada ibu-ibu itulah hari ini kita sama-sama, saya dengan Ibu Hajah Maisuri, untuk membangun sebuah kota yang bertambah seperti ini. Terima kasih. Waktunya habis dan kami berikan amplop kepada nomor 3 untuk mengambil. Kami minta kepada semua pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan. Zakat merupakan salah satu potensi PAD di kota Lok Sumaweng. Program apa yang akan Anda lakukan untuk mengoptimalkan zakat sebagai BAD kota Lok Sumaweng? Waktunya 2 menit mulai saat berbicara. Baik, sekarang kita tahu semua bahwa lembaga penerima zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah sekarang ada namanya Baitul Mal. Insya Allah kita akan memang betul-betul nanti akan memposisikan siapa yang berhak menerima. Jadi dia punya sendirinya masing-masing. Kalau sekarang mungkin agak berbeda ya, Insya Allah nanti kita akan betul-betul penyaluran zakat ini
itu sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi kita akan berlakukan nanti musyawarah dengan majelis ulama atau MPU yang dikenal sekarang dengan abu-abu di pesantren, kemana saja orang-orang yang akan kita salurkan kali ini. Tentu semua kepala desa akan memberikan status masyarakatnya, apakah yang miskin atau tidak, yatim atau tidak, nanti kita akan siapa yang berhak akan sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Saya pikir ini yang sangat penting. Terima kasih. Ya, ada waktu cukup. Ya. Baik, pertanyaan yang sama kepada pasangan nomor urut 4 untuk menjawab, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami kalau masalah zakat tidak berani menyatakan itu untuk pendapatan pribadi Kota Lusmawe. Karena kalau pribadi itu tercampur uang yang disalurkan oleh APBN dengan zakat dari masyarakat, kecuali infak, baru kita bisa kategorikan itu menjadi pendapatan Kota Lusmawe. Maka pertanyaan dari saya baru kita bentuk adalah 9 tahun umurnya. Betalmal Kota Lusmawe menjadi catatan 9 tahun baru terbentuk dengan umurnya yang masih muda. Sekarang pendapatan dalam zakat dan infak itu hampir mau meningkat 10 miliar per tahun. Itu khusus dibagikan. Cuma dalam APBD Kota Lusmawe kita hanya untuk persinggahan. Uangnya setelah itu kita catat untuk bisa menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Itu bukan tercatat, bukan itu menjadi PHP Kota Lusmawe. Nah, itu yang jangan salah nih. Jadi nanti ada calon wali kota, jadi wali kota yang nantinya siapa udah mencatat sebagai pendapatan daerah. Saya tidak setuju dengan pendapatan daerah. Karena itu akan undang-undang atau hukum Islam. Nah, kasih. Ya, masih ada waktu cukup. Baik, terima kasih. Ya, kami mintakan kembali kepada hadirin untuk sama-sama kita menjaga ketertiban jalannya debat sehingga bisa berlangsung dengan baik. Kami mohon untuk menjaga ketenangan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor 1, waktunya 2 menit.